dan observatorium, yang mana penakar hujan ini digunakan untuk mengukur curah hujan per 24 jam, per 3 jam, dan per 6 jam. Yang mana pengamatannya itu pada saat jam 7 pagi itu tinggal kita buka saja, ada gas penakarnya, tinggal dibuka. Nah, jadi setelah ada kelihatan berapa milimeter, nanti kita ukur berapa gininya gas penakarnya. Tahu gas penakar kimia itu? Iya. Nah, itu dipakai tingginya, nanti dilihat nanti berapa mili gitu nanti begitu. Jadi kalau di kita nih ada beberapa jam diukur nih, 3 jam sekali, 6 jam sekali, dan 24 jam sekali gitu. Yang itu ukur curah hujan aja. Kalau yang sebelah, nah itu namanya ARG, namanya ini Apa? ARG itu automatic rain gauge. Nah, ini ARG nih. Automatic rain gauge yang fungsinya mengukur penakar curah hujan secara otomatis. Oke, itu manualnya, otomatisnya. Jadi sistemnya kayak ini, tapping bucket. Pernah lihat gini nggak, jungkat-jungkit nggak? Udah. Nah, itu udah dia kalau sekali ada hujan dia tuk tuk. Nah, itu 0,2 mili nanti. Kalau makin banyak hujan dia tuk 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 tuk. Nah, itu banyak hujan nanti. Oke, begitu. Ada yang tanya? Mau nanya buat yang alat ini. Iya, boleh. Itu kan diukur beberapa jam sekali tuh ya. Iya, benar. Buat apa diukur? Untuk melihat intensitasnya per jamnya dia. Per 3 jam sekali tapi sih. Per 3 jam sekali. 3 jam sekali. Oke. Ada lagi? Atau mau lanjut lagi? Kalian sampai jam berapa di sini? Sampai sepuasnya? Sampai Selesai. Sampai sepuas. Sampai selesai. Lanjut lagi? Lanjut. Ayo, lanjut lagi. Ini namanya termometer tanah gundul ini, kalau saya keseluruhan. Termometer tanah gundul. Kenapa bilang gundul? Karena nggak ada rumput sama sekali. Kalau itu berumput, nah Ini fungsinya apa? mengukur suhu dalam kedalaman tanah tertentu dia. Oh, yang ini. Iya, jadi ini ada 0 cm, ini 0, ini 2, ini 2 cm ya. Ini 5 cm, ini 10, ini 20. Kalau dari luar nggak kelihatan sama kedalamannya, tapi kalau kita buka ininya kelihatan kok berapa sentimeternya dia. Suhu berarti. Suhu tanahnya. Nah, kalau ini 50 cm. Oh, ini kita angkat ini nanti. Ini 50 cm diangkat. Nah, begini dia ngelihatnya. Ini 100 cm. Nah, itu. Berapa senti? 1 meter, 100 cm. Ini lebih dalam lagi nih. 0. 2. Jadi ada 0, ini 0, yang paling ujung tuh 0, 2, 5, 10, 20, 100. Itu sensor suhu tanah gundul itu. Sensornya. Iya, itu otomatisnya itu udah semua kedalaman ini baca. Oh. Gitu. Ini dia matinya. Udah lupa aku nih. Jam 7.45 sama 7.45, 13.45, 14.15 sama 3.45. 4 kali dia mati ini. Sehari 745, Iya. 345. 4 kali sehari berarti. 7.45, 345. 13.45, terus 14.15, 14.15. dan 17.45. Kenapa diamatinya jam segitu Pak? Apakah karena Keterangan lebih jam. panas atau apa? Kalau dibilang ya karena ininya siapa tuh? Karena sudah aturannya sih. Oh, Ada di handbooknya begitu dah. Kita cari-cari juga kemarin juga nggak nemu kenapa itu. kirain karena mungkin matahari lebih panas Nah, pada jam jadi segitu. kalau mungkin apa tuh kaitannya dengan pertanian mungkin ya pihak pertanian tahu mungkin. Oke, kalau itu juga sama itu. Bedanya cuma itu berumput aja. Iya kan? Nah, itu bedanya berumput aja. Kedalamannya sama, fungsinya sama, cara baca tinggal lihat. Oh, berarti 2 kan? Cara jam bacanya juga sama itu. Kalau untuk hasilnya Pak, beda dia yang gundul sama yang berumput. Oh, beda. Ini lebih cepat panas ini pas siang hari. Oh, kalau yang itu Kalau itu stabil, dia cenderung stabil karena kan diikat sama tanah apa tuh rumput itu kan. Kalau ini pas sudah sore ini lebih cepat dingin. Nah, itu masih dihangat. Nah, itu ya bedanya. Oh.
Berarti kalian baru baru udah berapa kali tatap muka di kampus? Udah 5. Oh 5. Nah, apakah seterusnya tatap muka apa gimana nih? Ya, masih belum tahu Pak, tergantung. Oke, udah lagi? Udah. Apa kita masuk ini dulu yang otomatis besar nih? Iya. Nah, boleh. Keren. AUS. AAWS. AUS. Jangan dibaca AU, beda lagi. Awas. Jadi AAWS ini kepanjangannya Agroclimate Automatic Weather Station. Agroclimate. Nah, kalian pasti fasih kayak agroclimate ini. Kan mata kuliahnya apa ya sih? Klimatologi. Klimatologi ada. Oke. Nah, Agroclimate Automatic Weather Station. Jadi ini adalah alat otomatis yang mana fungsinya mengukur cuaca dan iklim secara otomatis secara keseluruhan. Nah, ini nih. Jadi rangkuman semua alat manualnya di sini semua begitu. Jadi terdiri dari sensor suhu gini apa tuh? Soil moisture. Nah, terus apa lagi nih? Sensor suhu tanahnya juga di bawah. Yang tersambung sana dua tadi yang ditanyakan. Terus ada suhu kelembaban. Nah, ini suhu kelembaban. Nih, suhu kelembaban nih. Sensor suhu kelembaban, sensor ini apa tuh? Radiasi matahari, nah 2. Apa bedanya? Ada yang untuk UVA UVB. Ada untuk yang ini apa tuh? Fotosintesis. Nah, kayak gitu. Kalau yang ini Pak? Ini kelembaban ini. Itu Pak yang Baling-baling ini. Iya. Nah, baling-baling ini biasanya untuk terbang kita. ini fungsinya untuk mengukur kecepatan angin dalam ketinggian 2 meter. Nah, ada lebih tinggi lagi tuh, ada lagi di sana. Yang 10 meter ada lagi. Cuma yang ke 10 meter tuh kelebihannya mengukur arah angin 5 meter. Kalau yang ini? Yang ini cuma kecepatannya saja ini. Kecepatannya aja. Terus di mana sensornya? Dia masuk ini kan udah nih sensor nih. Nah, ke sini dah maksudnya ke logger ini. Nah, di sini loggernya nih masuk sini dah. Jadi nanti datanya itu sudah terintegrasi di PC di dalam itu begitu. Nah, kita lihat aja berapa gitu. Nah, oke. Terus ini batasnya cuma sampai 10 meter. Iya, 5 meter tuh 10 meter kita. Karena 10 meter tuh dianggap angin yang sudah tidak ada hambatan lah ya begitu. Dan maksimal tiangnya juga 10 meter yang bisa kita lihat. Kalau lebih juga nggak bisa lihat mata manusia itu. Kapan dia dicek ini Pak? Kapan diceknya tergantung ini apa tuh di pusatnya ini apa tuh ada waktunya ke sini gitu. Tapi sih berkala diceknya nanti setiap 6 bulan sekali biasanya. Kalau ada keluhan juga baru dicek juga gitu. Enggak yang tiap hari. Oh, enggak juga sih. Terus ini sama jadwal pengecekannya. Sama saya keseluruhan sama nanti dia. Kalau pas datang teknisi dia langsung ngecek dah kabelnya kah, kadang di sini ada kerusakan kabelnya kah atau di dalam sistemnya kah. Kadang kalau gini ini kebanjiran kan ini bisa rusak juga kabel-kabelnya kan. Nah, di sini bisa. Gitu. Kalau dari sana satu kabelnya Ya diganti. Jadi orang-orang yang ahlinya yang ganti. apa nanti fungsinya itu Iya, berpengaruh. Kadang langsung datanya langsung hilang dah, kan langsung rusak dah datanya udah, dengan kepakai datanya itu. enggak ada backupnya ya? Backupnya itu dah manual itu backupnya. Begitu. Oke, ada lagi? Oh itu ya ARG juga itu sama kayak itu. Itu bedanya lebih mini aja. Sama yang Sama ARG yang itu loh. Penakar hujan itu kan? Lihat kan nanti. Sampai teknik pakai itu. Yang mana nih? ini yang besar ini. Oh itu ini tuh panas surya itu. Oh. Panas surya itu. Ini enggak ada fungsinya? Oh ini penguapan, fungsi penguapan. Jadi ketika air yang berkurang nanti diukur berapa sih air yang berkurang nanti begitu dia. Oh, awalnya ini full. Awalnya full, nanti lama kelamaan diukur berapa sih selisihnya per harinya berapa pengurangannya berapa mili begitu.
Kalau hujan bisa dianu Pak, dia lebih airnya. Bisa, nanti kita kuras lagi kan. Ini belum diapa-apain Belum apa-apain nih, karena kan apa tuh hujan. nggak hujan juga, hujannya juga jarang-jarang kan Iya. akhir-akhir ini ya. Tapi akhirnya masih agak-agak sering sih. Oke, mau Tiap lagi-lagi. berapa kali beranu Oh. diganti airnya. Sampai ini sebenarnya udah wajib diganti sebenarnya, cuma lagi sibuk-sibuknya teknisinya ini. Pokoknya bersih lah pokoknya lah. Iya. Karena ini mempengaruhi ketinggian ini kan, lumut-lumut nih ya. Iya. Takutnya ada ini keliru bacanya ketinggian airnya. Fungsinya apa tadi? Mengukur penguapan. Penguapan. Penguapan air. Evaporasi ya, evaporasi kalau kalian begini istilahnya. Oke, Ini berapa meter? apa? 1 meter persegi. 1 meter. Iya, 1 meter persegi ini. AWS ini. 1 meter persegi kita pakai. Begitu. Emang udah ketentuannya juga pakai 1 meter persegi Iya. atau ada Ketentuan 1 meter persegi. Jadi ketika apa tuh ketinggian 1 milinya hilang, itu berarti dalam waktu 1. Oh, ini penguapan, ini fungsi penguapan. Jadi ketika air yang berkurang nanti diukur berapa sih air yang berkurang nanti begitu dia. Oh, awalnya ini full. Awalnya full, nanti lama kelamaan diukur berapa sih selisihnya per harinya, berapa pengurangannya berapa mili begitu. Kalau hujan bisa dianu Pak, dia lebih airnya. Bisa, nanti kita kuras lagi kan. Ini belum diapa-apain Belum apa-apain nih, karena kan apa tuh hujan. nggak hujan juga, hujannya juga jarang-jarang kan Iya. akhir-akhir ini ya. Tapi akhirnya masih agak-agak sering sih. Oke, mau lagi-lagi. Tiap berapa kali beranu Oh. diganti airnya. Sampai ini sebenarnya udah wajib diganti sebenarnya, cuma lagi sibuk-sibuknya teknisinya ini. Pokoknya bersih lah pokoknya lah. Iya. Karena ini mempengaruhi ketinggian ini kan, lumut-lumut nih ya. Iya. Takutnya ada ini keliru bacanya ketinggian airnya. Fungsinya apa tadi? Mengukur penguapan. Penguapan. Penguapan air. Evaporasi ya, evaporasi kalau kalian begini istilahnya. Oke, Ini berapa meter? apa? 1 meter persegi. 1 meter. Iya, 1 meter persegi ini. AWS ini. 1 meter persegi kita pakai. Begitu. Emang udah ketentuannya juga pakai 1 meter persegi Iya. atau ada Ketentuan 1 meter persegi. Jadi ketika apa tuh ketinggian 1 milinya hilang, itu berarti dalam waktu AWS kepanjangannya Automatic Rain Water Sampler. hujan? Oke, jadi fungsinya untuk mengukur kadar air hujan. Jadi ketika hujan turun, ini kan ada sensornya nih. Dia akan otomatis membuka dia. Ngebuka nih. Masuk dah air hujannya. Iya. Kebuka sendiri. Iya, kebuka sendiri. Kalau hujan langsung kebuka sendiri. Kebuka atau terus masuk dia. Air hujannya ini tertampung dalam ada tampung sini. Di bawah sini. Iya, di bawah sini. Jadi air hujannya ternyata tampung, kita ambil, kita cek di lab. Pakai cairan buffer atau apa, apakah dia asam atau basah. Oh. Ya, oke. Ini seminggu sekali kalau nggak salah diambil airnya. Jadwalnya seminggu sekali. Oke. Oke. Ada lagi? Ini mengukur kecepatan angin ketinggian 2 meter pastinya. Jadi ini diamatinya 6 kali sehari ini. Jadi dari jam 7.15, 7.45, 7.45, terus 13.15, 13.45, Ditiduri terus 17.45 biar sama 18.15. Banyak kerjaannya kalau dibilang nih. ribet dia. Iya, jadi ini kalau pengen tahu kecepatannya yaitu yang yang sekarang dikurangi sebelumnya. Jadi rumusnya anggaplah P P sekarang. sama dengan P sekarang dikurangi P sebelumnya. Karena pasti kan yang sekarang lebih besar pada yang P ini P1-nya kan, P2 lebih besar P21 lah ini kan. Gitu.
selisihnya itu nanti di ini dibaca, ini kan ada speedometernya. Speedometernya nanti. Oke, wih, ada tina. Nah, ini namanya analog nih kan, yang kiruk, tek, 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 tek. Nah, jadi sistemnya dia kerja ini apa tuh? Ketika plat logam ini menerima sinar matahari, jadi dia tuh secara otomatis menggerakkan ini pena-pena ini. Ini kalau penanya tintanya agak rusak. Nanti dia mengukur berapa tingginya gitu. Ini diganti pada jam 7 malam biasanya. Apanya diganti? Kertasnya ini seperti biasa. Ini dia lagi bekerja ya? Iya, lagi kerja nih. Gitu. 1 kali 24 jam Satu kali berarti. 24 jam kerjain. Makanya tiap hari kerja kita gini aja. Salin gini-gini. Ini nanti dia bergerak gini. Iya, ganti ya. Kalau makin siang makin ke atas dia nanti kan makin makin kuat Oh, itu mataharinya. ada coretannya juga. Ada bekasnya. Oh, berarti tintanya kadang gini. Nggak anu. Nanti lah ganti. Di mana tempat anu tintanya di sana? Ini. Tapi kayaknya takut nanti udah bocor, udah kadung. Nantilah. Ini tinggal dipertebal aja nanti ininya. Oke, ada pertanyaan atau lanjut? Lanjut. Lanjut aja. Oke. Ini semua ada di internet nih kalau mau jelasnya ini. Alat meteorologi namanya kan. AWS namanya, Automatic Weather Station. Kebetulan AWS yang ini adanya dua ini, sunshine duration namanya nih. Nah, jadi ini fungsinya untuk mengukur sinar matahari secara ini otomatis yang itu. Sunshine duration. Oke. Cara kerjanya ya dia mengukur elemen penyintaran matahari secara otomatis saja. Jadi sampai matahari terbenam berapa jumlahnya begitu ya. Itu sama. Berarti kalau udah malam Enggak kelihatan kalau malam. Kecuali kalau ada tapi beda sih lampu sama ini matahari beda ininya, indikatornya. Oke, kalau yang sebelah ini piranometer namanya. Yang kayak kapal alien ini. Nah, ini piranometer namanya. Jadi fungsinya fungsinya untuk mengukur intensitas matahari secara otomatis yang itu dia. Nah, ini punya otomatisnya. Untuk ininya apa tuh? Supaya tidak mengharap matahari dia ininya, termometernya. Karena pengaruhi ini kan apa tuh? Suhunya dalamnya nih. Ini apa tadi? Oke, ini namanya sangkar meteorologi. Sangkar. Aduh. Kenyang ya? Belum, aku baru mau sarapan kalian datang. Baru buka nasi. Ini apa tuh? Terdiri dari 4 termometer kalau sangkar meteorologi ini. Pertama termometer bola kering. Itu fungsinya apa? Termometer bola kering ini fungsinya untuk mengukur suhu aktual di lingkungan ini. Terus lagi termometer bola basah. Fungsinya untuk sebagai perhitungan titik embun dan kelembaban. Terus ada lagi termometer minimum. Fungsinya untuk mengukur suhu minimum di lingkungan ini berapa, suhu paling minimumnya ini. Terus ada lagi termometer maksimum, suhu paling tertinggi kan pastinya. Gitu. Jadi kalau termometer bola basah dan bola kering, dia matinya tiap jam. Matinya otomatis? Dia mati tiap jam. Oh. Berarti harus buka ini dong, Pak. Iya, setiap jam sekali dia dibuka, setiap kali dibuka begitu. Kalau termometer minimum ini dibaca jam 7.15 dan 14.15. 2 kali aja. Kalau yang maksimum 18.15, jam 6 aja. Tingginya berapa ini, Pak? 1,2 ini dari ini. 1,2. Ke sini. Iya, 1,2. Terus yang ini Ini berapa ya? 20 cm kayaknya ini ya. Pak, itu air dalam botol itu ada fungsinya? Untuk mengikir ini di sini. Termometer bola basah nih ya. yang itu Jadi kalau misalnya dicek sama teman kan, kalau misalnya udah kering. masih udah kering itu diisi lagi, isi ulang terus. Gitu. Oh iya. Itu kayak muslim ini. Begitu. Terus cara amatinya gimana? Tinggal baca kayak termometer tadi itu. Nggak boleh baca nih di sini. Apa? Kenapa dia beda-beda jam manunya, Pak? Apa? Jam Pengecekan. Yang ini minimum sama yang biasa yang 2 ini. Iya. Karena kalau pagi itu kan dianggap paling dingin. Oh. Nah,
pas itulah ada suhu minimal berapa gitu. Kalau maksimum itu kita menunggu sampai matahari terbenam baru tahu berapa maksimumnya. Nah, begitu. Ini namanya penakar hujan Hellman. Fungsinya otomatis, cuma dia itu tipenya analog yang kayak di aktinograf itu yang putar itu. Oh, iya. Nah, dia ini secara umum mengukur intensitas curah hujan. Nah, Foto gin. Video. ini digantinya 1 hari sekali. Jadi ketika pelampung naik, secara otomatis menggerakkan pena juga naik ke atas gitu. Oh, ini yang dinamakan penakar hujan perekam. Iya, Hellman ini. Nanti ketika dia sudah nyampe 10 mili, nanti dia otomatis akan dibuang airnya lagi turun. Nah, Terus sampai full ini, Pak. enggak juga sih. Oh. Nanti kalau pagi kalau misalnya ini dibuang biasanya lagi ya. Terus kalau hujannya nggak berhenti-berhenti, Pak. Dia gini terus Iya. kayak gempa bumi itu loh. Nah, seismograf itu dia sistemnya. Oh. Tapi kalau misalnya hujannya nggak berhenti itu sebetulnya ininya yang KO ini. Gini terus ngik, di atas tuh gitu deh kadang. Kalau enggak ada hujan gimana Pak? Ya ini. Ya gini terus sini aja di nol terus ya gitu. Oh. Seharian nol terus gitu. Kalau malam kan enggak ada hujan Kenapa tapi tadi ada diganti itu. tadi? Apa sehari sekali? Minggu sekali. Embun. Embun nggak terlalu dia. Nggak Embun nggak terlalu, dia cuma nempel aja. Nempel di sini berarti. Nempel nggak sampai masuk dia. Ini nanti kalau hujan naik di atas Naik sini. dia. Ada hujan. Kenapa enggak pas hujan? Ini gitu? udah curah hujan paling maksimal ya, Pak. Paling tinggi. Ya, Kita 10 nanti kalau udah habis turun lagi ada hujan lagi naik pokoknya sampai 10 mentok. Kalau misalnya hujan deras nanti ketahuan nanti gini garisnya semakin rapat ya dan ini begini dia. Kalau ada yang iseng tumpahin air botol minum ke Oh itu kan usah sih ketahuan udah mulai gerimis. Oh, udah mulai gerimis. Naik bisa dah. dicek. Nah, itu bisa Nanti dicek cek nih. aja. Itu Bukan dia ya tuh dah. Kalau ada sensornya tinggal kita lihat baca aja dalam. Oh, langsung. Kalau sensornya mati, nah kita tinggal kira-kira itu kecepatan berapa arah anginnya dari bapak. Ini kan anginnya dari timur nih. Arah lihat gininya lihat benderanya itu. Dari selatan itu. Nah, Oh, kayak sepatunya. sepatu. terus, Pak, kalau dikira-kira ini kecepatannya berapa? Kalau ini kita pakai skala Beaufort, lihat ini. Nah, kalau ini 4 knot kira-kira nih. Kalau udah ada daun-daun bergerak ini. Ada hafalannya itu. Oh. Yang tadi saya bilang itu yang apa tuh? Yang 1345 yang itu. Oh, jamnya sama. Iya, jamnya sama. Ini cuma suhu air aja. Terus mana nih suhunya? Ini lebih bersih deh. Ini tadi dari suhu max sama suhu minimum ini. Nah, ini dia. Jadi bacanya yang ini 20 ke atas. Ini juga berapa nih? Nah, 30 ke 28 nih kira-kira. Nanti dibagi dua nanti hasil gininya untuk mengetahui suhunya di rata-rata. Suhu max tambah suhu min dibagi dua. Mana suhunya? Ini. Yang hitam sedikit ini. Biru itu. Ya yang raksa yang sini ya. Nah, raksanya kita lihat ya. Oh. Oke. Oh. Ini gimana Pak? Coba. Nah, ini. Nah. Ini namanya Hugok. Ini Stilwell. Jadi cara dia mengukur secara manualnya, kalau misalkan kita jam 7.45 ini segini, nanti jam 13.45 nya segini kan. Nah, kita sesuaikanlah supaya dia ini kailnya ini rata dengan air. Nanti dilihat berapa penguapannya di sini nanti begitu. Kalau nanti kita tinggal kurangi aja cek selisihnya begitu. Oke, jadi kan 745 anggaplah sudah penuh nih. Sudah sesuai dengan ini rataan airnya. Nanti kita pas pengamatan 13.45 kita lihat amati misal segini nih. Kita sesuaikanlah sampai dia ini sejajar dengan air. Oke, dapat? Udah dapat maksudnya? Gambarannya udah dapat kan? Nah, nanti dilihat misalkan jam 7 itu 60 mm. Terus pas kita lihat jam 13.45 kok dia sudah mulai ada muncul kailnya. Kita atur terus sampai kira-kira sampai dapat 58,5. Nah, dikurangilah 60 itu dikurangi 58,5. Segitulah nanti hasilnya. Nah, begitu. Oke? Oke. Mau nanya Pak, sama ukurannya ini sama yang itu? Sama.
Tapi kan ini ada giniannya. Ini yang manual. Pak. Itu sudah standar ditaruh sana itu. Enggak dia berpengaruh. Enggak. Oh. Enggak. Mungkin selisih ada pasti, otomatis sama manual pasti ada selisihnya pasti. Oke? Lanjut. Pengukur lamanya sinar matahari. Yang mana terdiri dari bola kristal, bola kaca ya, kulub. Ada tempat piasnya dan ada kertasnya sini. Nah, kalau mau lihat Kertas ini fungsinya apa? fungsi kertas ini adalah untuk melihat jejak terbakarnya ini kertas ini untuk mengetahui berapa jam sih sinar matahari ini bersinar begitu. Ini udah ada terbakar ini kalau mau lihat ini. Nah, dari jam berapa itu kan bisa lihat ya dari sini. Terus yang bola kristalnya fungsinya apa? Untuk membakar, dia kan sebagai kayak pernah lihat loop nggak kalian, kaca pembesar itu? Nah, itu kan dia matahari datang mengkerucut, semakin mengkerucut kan semakin panas. Nah, itu dia membakar begitu. Oke, jajannya sudah dari jam berapa? Jam 6 sampai jam 7 ini udah ada terbakar ini. Mana Cara kerjanya yang di tengah? Ini nih dia, cara kerjanya kayak gimana Pak? Apa dia menggelinding kayak gini? Enggak, cuma kita diemin aja. Karena kan matahari datang. Iya. Jadi Itu kertasnya diganti apa? diganti per sehari ya. Digantinya pada jam 24 jam. Digantinya pada jam 6 sore. Atau enggak jam pokoknya matahari tenggelam pokoknya diganti begitu. Satu kali sehari Satu diganti. kali sehari diganti. Jadi dia mengikuti arahnya matahari dari timur ke barat. Nah, kita diemin aja udah nih. Iya. Kita lihat nih. Otomatis solar, otomatis solar, R-nya radiation, Otomatis. S-nya sistem. Nah, itu. Oke, jadi ini alat ini adalah fungsinya untuk mengukur radiasi matahari dalam beberapa parameter. Yang pertama parameter UVA UVB. Nah, ini sensor UVA UVB namanya. Iya. Oke. Yang ini sensor PAR. Fotosintesis itu yang tadi saya bilang itu, fotosintesis. Fungsinya untuk fotosintesis. Oke. Susah kalian makin kalau direkam kan. Nah, ini piranometer. Tadi siapa ingat piranometer? Yang itu, yang UFO sana juga sama. Fungsinya untuk mengukur intensitas matahari. Yang ini sama juga, cuma ini dia mengukur intensitas matahari dalam hamburannya nih. Piranometer diffuse namanya. Diffuse. Jadi ketika sinar matahari datang kan, karena ada hamburannya, dia kan mantul nih hamburannya berapa, itu udah dilihat. Hawa hangatnya berapa sih? Nah, anggaplah kalian berteduh nih, tapi tetap merasakan hangat. Nah, itulah hawa hangatnya di ini. Diukur sama ini ya. Berapa ketinggiannya yang itu Pak untuk mengukur UVA UVB itu? 1,2 nih, masih 1,2 nih. 1,2 cm ya. Kalau yang ini 1,2 meter. Kalau ini lingkarannya berapa nih? Diameter. Jadi fungsinya mengukur kualitas udara. Kualitas. Kebetulan pagi ini jadwalnya dia. Jadi HPA sampler ini udah jadi HPA sampler. Ya. Fungsinya mengukur kualitas udara. Jadi sistem kerjanya ini dihidupkan, terus dia itu menghisap debu dari sini. Menghisap debu dari sini dia. Begitu. Ini fungsi yang ini buat apa? Ini fluida untuk mengukur ini apa tuh kadar debunya dan nanti berapa yang dibutuhkan oleh ini begitu. Ada untuk perhitungan apa tuh berapa berat debunya gitu nanti. kalau ini ada di pinggir jalan berarti lebih banyak Lebih banyak ya, debunya, Pak. Kan di sini lebih Iya. Apalagi kalau ada orang yang bakar sampah kelihatan hitam sini. asap Asap, berpengaruh. Iya, pengaruh. Cairan ini bisa berkurang. Bisa nanti ditambahin lagi sama teman itu. Cairan apa itu namanya? Fungsinya apa? Cairan apa? Cairan khususnya ini fungsinya untuk apa tuh? Untuk mengetahui berapa sih yang dipakai ininya, kecepatan kecepatan penariknya. Iya. Kecepatan tarikan ininya.
evapotranspirasi. Untuk apa tadi? Mengukur Untuk evapotranspirasi. evapotrans Evaporasi itu penguapan dari tanah. kolam-kolam tanah. Transpirasi penguapan dari tanaman-tanaman. Tanaman. Nah, kalian kan belajar itu kayaknya. Jadi ini cara kita mengamatinya. Pada saat jam 5 sore kita siram di kotak itu. Nah, kalau kotak itu Oh iya. sebanyak 10 liter. 10 liter siram terus. Untuk mengetahui selisihnya, kita amati hari esoknya lagi jam 5 sore. Di sini ada keran. Ini juga. Di sini ada keran sini.